Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ismatul Maulah akan menjelaskan mengenai hoax atau berita bohong. Topik-topik yang akan dibahas adalah pengertian hoax, alasan munculnya dan jenis-jenis hoax, cara mengenali hoax, cara mengatasi hoax, dan sanksi hukum bagi pelaku pembuat hoax. Yang pertama adalah pengertian hoax. Hoax adalah istilah untuk menggambarkan suatu berita bohong, fitnah, atau sejenisnya. Berita hoax adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun, bahkan pembuatnya sendiri. Media sosial sebagai suatu wadah yang berguna untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi sosial. Ia sebagai suatu cara baru dalam membangun hubungan komunikasi antar individu untuk bekerja sama dan berdiskusi. Manusia selalu membutuhkan adanya informasi dari manusia yang lain. Sebab secara alamiah bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Oleh karena itu, media sosial adalah wadah yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita hoax. Alasan munculnya hoax. Ada beberapa alasan munculnya hoax. Di antaranya, yang pertama adalah kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan murah. Dalam hal ini adalah penggunaan smartphone sebagai media pencarian informasi. Yang kedua, masyarakat mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi atau berita tersebut, sehingga langsung melakukan tindakan share informasi yang belum jelas kebenarannya. Alasan yang ketiga, yaitu kurangnya minat membaca, sehingga ada kecenderungan membahas berita tidak berdasarkan data akurat, hanya mengandalkan ingatan atau sumber yang tidak jelas. Sejumlah berita bohong yang menyebar tersebut diyakini kebenarannya oleh banyak orang. Dampak dari beredarnya berita bohong yaitu terbentuknya opini publik yang mengarah kepada terjadinya kehebohan di masyarakat, ketidakpastian informasi, dan menciptakan ketakutan massa. Sasaran dari beredarnya berita bohong tidak hanya ditujukan kepada individu, melainkan juga kepada institusi pemerintahan maupun swasta. Selanjutnya adalah jenis-jenis hoax. Ada beberapa jenis hoax. Yang pertama, satire atau parodi. Yang kedua, konten menyesatkan. Yang ketiga, konten tiruan. Kemudian, konten palsu. Yang kelima, keterkaitan yang salah. Yang keenam, konten yang salah. Dan yang terakhir adalah konten yang dimanipulasi. Cara mengenali hoax. Ada 5 ciri berita hoax yang perlu kita ketahui supaya kita bisa membentengi diri. Ciri yang pertama, berita hoax cenderung mengandung judul yang provokatif atau mengompori, yang tujuannya untuk mendorong pembaca membaca berita tersebut di media sosial. Ciri yang kedua, nama situs media penyebar berita biasanya mirip dengan media besar yang sudah ada. Seringkali juga dengan nama yang baru dan tidak jelas. Yang ketiga, kontennya cenderung berisi opini. Tidak jelas sumber beritanya dan minim fakta. Ciri yang keempat, berita hoax seringkali menggunakan foto yang menipu. Meski itu tujuannya sebagai foto ilustrasi, namun sering tidak relevan atau tak nyambung dengan caption dan keterangan fotonya. Ciri yang terakhir adalah akun tersebut biasanya baru dibuat cloningan abal-abal dan tak jelas sumbernya. Cara mengatasi hoax. Ada beberapa cara untuk mengatasi hoax. Di antaranya menurut Nu'man Lutfi dengan meningkatkan literasi media dan literasi media sosial. Senada dengan Nu'man Lutfi, menurut Kristiono, Ketua Umum Mastel, menegaskan pentingnya literasi dalam membentuk pemahaman masyarakat ketika menerima hoax. Bagaimana cara mereka menghadapi berita palsu yang diterima. Selanjutnya, menurut Sekretaris Kabinet menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hoax bisa ditanggulangi dengan istilah swasensor. Swasensor adalah bagian dari literasi media di mana pengguna media sosial alias netizen harus selektif memilah mana informasi yang bohong dan yang benar. Swasensor diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menangkal fenomena berita hoax
di media sosial. Ia mengatakan, netizen seharusnya memiliki fitur untuk tidak langsung percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial. Di sisi lain, untuk menanggulangi fenomena hoax yang sedang terjadi, pemerintah telah membentuk Badan Siber Nasional. Lembaga baru itu bertugas melacak sumber kabar hoax dan melindungi situs pemerintah dari serangan peretas. Badan Siber Nasional juga ditugaskan melindungi institusi negara dari serangan peretas. Pemerintah juga mengupayakan percepatan penanganan hoax, di antaranya melalui penanganan hoax di media sosial, salah satunya adalah Facebook. Selain menjalin kerjasama dengan Facebook, Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan komunitas masyarakat dan lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia yang biasa dikenal dengan MUI, dengan harapan bahwa komunitas dan lembaga keagamaan bisa berperan mengedukasi masyarakat agar lebih cermat dalam memilah berita-berita yang beredar di media sosial. Yang terakhir adalah sanksi hukum bagi pelaku hoax. Ada beberapa sanksi hukum yang dapat menjerat pelaku hoax. Di antaranya, UU ITE. Pada pasal 45 ayat 1, Undang-Undang ITE tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Seperti aturan yang terdapat dalam KUHP termuat dalam pasal 390 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana, atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Yang terakhir adalah UU Penghapusan Diskriminasi. Yang terakhir adalah UU Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Segala salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.